Halo kan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya, Samudin, di Karisma Channel tentunya. Oke bro, kali ini kita mau ngebahas mini PC punya ASRock yang share-nya adalah DeckSmith X600 SparePort. Jadi inilah sebuah paket PC mini, tapi kalau kalian beli ini belum lengkap bro, karena untuk paket pembelian teman-teman cuma dapat casing, motherboard, sama power supply. Untuk komponen yang lain kalian bisa nambah sendiri. Enaknya, kalau kalian beli PC ini yang pertama harganya itu cukup terjangkau bro. Dia cuma dibangun di angka 3,4 sampai 35 jutaan. Kalian bisa cek di berbagai marketplace. Terus dia ini juga sudah memiliki motherboard yang chipsetnya pakai X600. Yang dimana chipset X600 ini bro lebih bagus dibandingkan seri B650 dan dia support pakai soket AM5. Jadi teman-teman bisa pakai AMD Ryzen versi 7000 ataupun versi 8000. Nah, kebetulan saya pakai 8000 di sini. Lanjut, ini kalau kita lihat dari modelnya, ini dia simple banget bro, nggak terlalu gede. Ukurannya kalau kalian lihat ya kotak mengkubik. Volumenya ini 8 liter, serta dia punya sistem airflow yang bagus. Meskipun kecil, dia airflow-nya cukup maksimal. Untuk udara dingin disedot dari dua arah. Yang pertama di bagian atas sini, dan juga di bagian power supply. Sementara kalau untuk pembuangan panas, dia di 3 titik bro. Satu di bagian casing kiri, satu di bagian VGA, sama satu di bagian motherboard-nya ini ada pembuangan panasnya juga. Dan misalkan teman-teman ingin menyesuaikan budget serta performanya, saya bisa memberikan beberapa opsi. Ini kalau kalian pengen agak murah, kita bisa ngerakit pakai Ryzen 5 versi 7500F dengan VGA, atau kalian sekalian pakai Ryzen 7 seperti yang saya bahas bro. Ini kita pakai Ryzen 7 versi 8700K, yang dimana untuk iGPU-nya saya nggak perlu nambah VGA karena dia sudah memiliki Radeon seri 780, yang dimana itu menurut saya udah cukup lah untuk menghandle kebutuhan sehari-hari dan juga mencari hiburan seperti bermain game sedikit-sedikit. Nah, kemudian enaknya lagi seri Ryzen 7 8700K, dia ini memiliki AMD Ryzen AI yang otomatis akan membuat daya performanya itu semakin maksimal. Terus kalau kalian memang sering berkotak-atik dengan software yang berbasis AI, ini akan mempercepat untuk pemrosesan data kalian. Lalu bro, untuk penunjang dari komponen yang lain, kita di sini menggunakan RAM 16GB DDR5, tentunya 8x2, dan kalau kita lihat motherboardnya ini bagus bro, karena dia memiliki 4 buah slot. Jadi kita masih sangat bisa expand lagi sesuai dengan budget teman-teman sekalian. Dan ini jarang-jarang loh ya, ada PC ITX yang memiliki 4 buah slot memori seperti ini. Lalu untuk penyimpanannya, kita di sini pakai 1 TB NVMe Gen 4, tapi sebenarnya kalau kita lihat dari soket motherboardnya, dia ini support hingga 4 buah penyimpanan. Misalkan teman-teman ingin menggunakan hard disk PC yang masih tebal gede, nah itu masih bisa bro. Atau teman-teman bisa menggunakan 2 buah soket SATA. Jadi ini gantian antara pakai hard disk yang PC tadi tebal atau pakai 2 buah SSD SATA, karena dia colokannya bergantian, jadi disesuaikan aja. Terus kalau kita lihat dari soket M2-nya, dia di motherboard ada 2 buah. Yang salah satu colokan NVMe-nya itu bro ya, dia sudah menggunakan PCIe Gen 5. Nah, gimana? Ini udah canggih banget. Untuk opsi jangka panjangnya sangat menyenangkan, dan juga penyimpanan kalian bisa milih menyesuaikan sama budget dan kebutuhan. Bisa pakai hard disk yang tebal, bisa pakai SSD SATA, bisa juga pakai NVMe-nya. Tinggal menyesuaikan budget kalian. Terus ini kalau kita lihat secara kompatibel di bagian dalam, ini kalau kita bongkar bro ya, di bagian VGA, ini dia bisa multifungsi. Kalian bisa menggunakan tempat VGA ini untuk liquid cooler yang single, atau kalau nggak kalian pakai, kita bisa menggunakan single fan seperti ini bro. Jadi bergantian. Contoh ini dari PC yang kita build, kan saya memanfaatkan iGPU bahan prosesor. Jadi saya nggak nambahin VGA, sehingga tempat di sini saya pakai fan casing doang, supaya selalu menghemat budget. Dia sistem airflow-nya juga masih tetap stabil di bagian pendinginan dan juga pembuangan panasnya. Kemudian ini kalau kita lihat dari segi kompatibelnya, colokannya iPort, menurut saya ini cukup lengkap bro. Teman-teman bisa nyolokin depan bisa, belakang bisa. Dan memang kekurangan seri ini bro, dia tidak memiliki colokan untuk konektivitas WiFi. Sehingga teman-teman kalau mau nambah WiFi, mungkin harus pakai dongle supaya memudahkan pas tidak ada kabel LAN di rumah kalian. Tapi kalau kita ngomong soal performa, settingan dari motherboard punyanya X600 seri ASRock ini bro, dia menurut saya cukup lengkap. Nah, kita bisa lihat kalau di setting BIOS, yang utama harus kita rubah adalah untuk PBU-nya kita enable. Kemudian untuk tweaker yang lain, teman-teman bisa menyesuaikan memori yang kalian gunakan. Ya, mungkin yang paling maksimal saran saya adalah dipakai yang settingan expose sesuai dengan kapasitas memorinya. Misalkan frekuensinya 5200, pakai yang 5200, atau pas kalian pakai yang versi 6000 ini ditingkatkan supaya performanya bisa maksimal dan menunjang semua kebutuhan kalian, entah buat gaming ataupun untuk render video.
Oke bro, jadi kesimpulannya kalau menurut saya secara price to performance si ASRock Dexmat X600 Barebone ini dia harganya memang tidak bisa dibilang murah, nggak juga terlalu tinggi. Jadi kayak semacam di tengah-tengah. Karena ini kalau kita compare ya, kita pecah satu persatu secara komponen dan kita mau beli terpisah antara casing sendiri, kemudian motherboardnya sendiri, dan juga power supply sendiri. Harga kalau kita rakit sendiri ini akan otomatis terhitung lebih murah, tapi juga ada minusnya. Contoh bro ya, di sini kalau kita lihat motherboardnya punyanya si ASRock ini kan dia pakai chipsetnya X600 yang notabene kalau kita compare sama tipe B650 yang harganya di atas 2 juta, dia memiliki chipset yang tingkatannya lebih bawah. Tapi kalau kita lihat dari harga power supply ini sebenarnya dipasang kurang lebih sama. Untuk kapasitas 500 watt ya antara 450 sampai 500 ribu rupiah. Terus untuk casingnya berarti si ASRock ini menghargai di angka 1 jutaan. Ya mungkin mahalnya kelihatannya dari sini. 2,5 untuk komponen, 1 juta untuk casing, ini kayak terlalu mahal. Tapi benefitnya adalah ukurannya simple untuk opsi upgrade-nya jangka panjang. Sementara kalau kita mau rakit sendiri bro, kita akan lebih mahal jatuhnya. Contohnya kalau kita mau casingnya bagus estetik, kita harus nambah fan casingnya berapa, liquidnya berapa. Contohnya kayak gitu. Dengan tentunya chipsetnya masih pakai seri B650. Jadi nggak ada something yang paling spesial, ada kurang lebihnya. Tinggal kita sesuaikan dengan kebijaksanaan budget dan kebutuhan teman-teman sekalian. Ya udah, mungkin cukup, terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat dan see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos, semoga bermanfaat kan. Oke.